Saudara kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita melihat ada banyak orang yang berbuat dosa atau berbuat salah. Tetapi yang lebih parah adalah orang yang berbuat jahat terhadap sesama, yang berbuat salah terhadap sesama. Dalam kisah Saul di Alkitab, dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan Saul yang ingin membunuh Daud bukan berasal dari Roh Kudus, melainkan karena hatinya dikuasai roh jahat, iri hati, dan roh pembunuh. Jadi ketika Yonatan memperingatkan kepada ayahnya, menasihati ayahnya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, itu ternyata dilakukan Yonatan untuk memperingatkan rajanya atau ayahnya sendiri supaya tidak dipengaruhi oleh roh jahat, roh iri hati, roh pembunuh. Dan kalau rajanya membunuh Daud, itu berarti ada roh jahat, roh iri hati, roh pembunuh yang menguasainya. Nah, di dalam ayat 1 Samuel 16 ayat 14 yang sebelumnya sudah kita baca, tetapi roh Tuhan telah undur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi jelas sekali roh Tuhan tidak ada lagi dalam diri Saul, dan karena roh Tuhan itu telah undur daripadanya. Ya, di ayat yang ke-14 1 Samuel 16 ayat yang sebelumnya kita baca. Maka saudara, kita tahu bersama-sama ketika roh Tuhan undur, maka yang masuk, yang datang adalah roh jahat. Dan inilah yang terjadi dalam diri Saul. Tadinya dia diurapi untuk menjadi raja, dia dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, dia kepenuhan seperti Roh Tuhan, dan saudara, kebaikan, damai sejahtera selalu ada dalam diri Saul. Tetapi ketika roh Tuhan telah undur daripadanya, saudara, maka yang berkuasa atasnya adalah roh jahat. Kata Ibrani untuk roh adalah ruha, biasanya dipakai seperti itu. Nah, kalau roh jahat disebut ruah raha. Jadi Saul kehilangan pengurapan Roh Kudus dan diganti dengan roh jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang kuduslah yang senantiasa kita lakukan, yang baiklah hasilnya. Kalau buah pohon itu baik, maka buahnya pun pasti baik. Kalau pohon itu tidak baik, asam misalnya buahnya, maka buahnya pun pasti asam. Nah, demikian kalau dalam diri seseorang itu ada Roh Kudus, maka yang keluar adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Tapi kalau dalam diri orang itu ada roh jahat, maka yang pasti yang keluar adalah iri hati, dendam, sakit hati, ya kemarahan, bahkan pembunuhan seperti yang kita sudah lihat di dalam diri Saul ini. Dia iri hati terhadap Daud karena Daud itu dielu-elukan oleh rakyat Israel. Karena Daud mampu mengalahkan Goliat dan mampu mengalahkan banyak musuh, berlaksa-laksa dia sudah kalahkan dan sudah membuat namanya tenar. Orang-orang membanggakan, mengelu-elukan Daud. Sementara Saul, saudara, menjadi iri hati karena dia dikatakan orang hanya mengalahkan beribu-ribu. Saul menjadi sakit hati ya dengan Daud. Kalau kita baca di ayat sebelumnya 1 Samuel 18 ayat 8 dan sampai 9, dikatakan di sana, maka sakit hatilah Saul dan timbullah amarahnya, sebab perkataan orang-orang Israel itu menyakiti hatinya. Dan sejak hari itu Saul memandang Daud dengan curiga. Nah, jadi sakit hati itu ternyata menimbulkan amarah dan membuat Saul dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kiranya kita dijauhkan daripada sakit hati dan amarah ini. Ya, mungkin memang ada
penyebab dari orang lain terjadi dalam diri kita. Tetapi biarlah kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, karena hidup yang dipenuhi dengan sakit hati, curiga, dan kemarahan justru nanti itu akan membuat kita dikuasai oleh roh jahat. Dan kalau roh jahat menguasai kita, roh jahat itu akan menuntun kita kepada neraka, ya, kepada tempatnya, bukan ke surga. Hati kita harus bersih, hati kita harus dikuasai oleh roh jahat. Hati kita harus dikuasai oleh Roh Kudus, bukan roh jahat. Hati kita harus dikuasai oleh Roh Tuhan. Saudara Islam Tuhan, kita lihat bersama-sama, roh jahat itu menguasai Saul. Ya, dalam ayat yang ke-9 dan 10 ya kita baca tadi, roh jahat dari Tuhan datang atas Saul, dan ketika ia sedang duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya, Saul berusaha menancapkan Daud ke dinding dengan tombak itu. Betapa teganya, betapa tidak punya kasihnya Saul terhadap Daud, sehingga dia dengan tombaknya itu pun dia ingin langsung menancapkan kepada Daud. Ya, Saul itu mengambil tombak, dan Daud itu seorang yang baik, yang sebetulnya telah mengalahkan musuh-musuh daripada Israel, yang sebetulnya sebagai prajurit sudah bertugas kepada rajanya, sebagai rakyat sudah mengabdi kepada rajanya, tapi malahan ingin dibunuh oleh rajanya. Daud tidak berbuat jahat, tidak berbuat salah kepada Saul, tetapi justru Saul itu berusaha menancapkan Daud ke dinding, ke tembok. Dan ini terjadi karena Saul sudah dikuasai oleh roh jahat. Kalau hidup Saul dikuasai oleh roh Tuhan, pasti dia tidak seperti itu. Dan biarlah hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga semua pekerjaan, semua perbuatan kita benar-benar dikuasai oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menuntun kita kepada surga. Hidup kita terbatas, hidup kita hanya sebentar seperti uap. Dan biarlah hanya roh Tuhan yang menuntun kita. Dan ini yang terjadi dengan Daud, ya. Daud dipimpin oleh Roh Kudus. Daud dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Samuel mengambil tabung tanduk dan kemudian mengurapi Daud, sejak itu berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Roh Kudus itu menghasilkan buah kasih, sukacita, dan damai sejahtera, serta penguasaan diri dalam diri Daud. Sedangkan iri hati dan pembunuhan itu adalah perbuatan daging, perbuatan yang Saul lakukan terhadap Daud. Dan Saul bertindak jahat terhadap Daud karena ia tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan dikuasai oleh roh jahat yang menimbulkan iri hati, amarah, dan pembunuhan itu. Ini memberikan peringatan bagi kita, jangan memberi tempat kepada iblis, jangan memberi tempat kepada iri hati, karena iri hati membuka pintu bagi roh jahat dan membawa kepada dosa yang lebih besar, yaitu pembunuhan, yang akibatnya akan menuntun kita kepada iblis itu dan neraka, disiksa selama-lamanya. Tetapi biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Yesus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam diri saudara ada Roh Kudus. Saudara tidak sendiri lagi, saudara bukan milik iblis lagi. Kita semua adalah milik Yesus. Dan Yesus yang sama itu bekerja dalam diri kita. Dia mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia mendatangkan sukacita dalam diri kita. Bukan iri hati, tetapi kasih dan sukacita. Dan Roh Kudus itu ketika dia datang menguasai Saul dalam ayat-ayat terakhir dalam 1 Samuel 19 kita baca tadi, maka Saul itu rebah, tidak ada lagi roh jahat. Jadi memang untuk mengalahkan roh jahat itu hanya Roh Kudus yang mampu mengalahkannya. Dan biarlah pagi ini hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menguasai saudara sehingga tidak ada lagi kejahatan dalam diri saudara. Saya berdoa pagi ini, datanglah Roh Kudus menguasai hidup kita semua, hidup saudara dan saya, sehingga kita semua dipimpin oleh Roh Kudus
dan Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, menuntun kita, dan kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kita percaya bahwa kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Dan biar kita izinkan Dia berkuasa. Datanglah Roh Kudus dan pimpinlah kami. Pagi ini Tuhan, kami terima Roh-Mu, Roh Kudus yang menguasai seluruh hidup kami, memimpin kami kepada kebenaran, bukan kejahatan. Memimpin kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.